Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Bertemu lagi bersama saya Imra Pliang dalam acara Obsesi Lu, obrolan seputar demokrasi dan pemilu. Sahabat Bawaslu, pada siang hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai bersama anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, yaitu Ibu Nurhidayati. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Sehat hari ini Ibu? Alhamdulillah. Oke sahabat Bawaslu, beliau merupakan anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat yang membidangi divisi hukum, humas, data dan informasi. Begitu Bu ya? Iya. Oke Bu, siang ini Bu kita akan ngobrol-ngobrol santai mungkin bersama Ibu terkait dengan divisi yang Ibu tangani, yang Ibu pangku di Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Nah Bu, sebelum kita mulai bincang, kita mungkin sahabat Bawaslu, khususnya sahabat Bawaslu Kabupaten Pasaman, pengen kenal lagi. Sahabat Bawaslu, kita tahu bahwa Ibu ini juga ada hubungannya dengan Pasaman. Oleh karena itu minta perkenalan sedikit lah dari Ibu. Oh iya. Silahkan Bu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu. Terima kasih sudah diajak ke podcastnya Bawaslu Kabupaten Pasaman. Memang saya dari Kabupaten Pasaman, tepatnya itu di Kecamatan Simpati, tepatnya lagi Kampung Tabe Simpang. Ini memang kedatang kali ini kami ke sini memang dalam rangka tugas monitoring supervisi terhadap perkembangan website yang tiap hari kami di Bawaslu Provinsi itu memantau 19 kabupaten kota. Jadi websitenya apa saja yang perlu diperbaiki, kemudian yang perlu diperbaharui. Nah, ini yang kami lakukan sekarang. Oke. Nah, Sobat Bawaslu, tadi kita sudah dengar beliau juga merupakan seorang tokoh Pasaman, ya kan, yang sekarang menjadi anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat. Nah, Bu, berbicara terkait dengan divisi yang Ibu bidangi, yaitu hukum, humas, data dan informasi. Nah, tadi Ibu ke Bawaslu Pasaman tadi ada sedikit Bu sampaikan sedang tugas monitoring, Pak ya, supervisi dan monitoring ya terkait website. Iya. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut, nah kami mungkin sahabat Bawaslu juga pengen tahu dulu bagaimana itu humas Bawaslu menghadapi humasnya, bagaimana cara dia bersosialisasi melalui humas data seperti website tadi, Bu. Iya. Perlu sama-sama kita pahami ya. Kalau Kordev Hukum, Humas, Data dan Informasi itu ada 3 sebenarnya dalam satu Kordev. Nah, ada hukum itu mengikuti semua tahapan, kemudian apa yang di akhirnya itu menjadi muaranya itu adalah mempertegas tugas-tugasnya Bawaslu. Apa maksud dengan mempertegas itu? Jika ada gugatan ke KPU untuk MK, Bawaslu memberikan keterangan tertulis. Nah, di situ fungsi hukum di situ. Kemudian fungsi hukum ini juga untuk kabupaten kota, ada kabupaten kota yang diadukan, yang dilaporkan ke pengadilan negeri, petun. Nah, Bawaslu provinsi itu turun dalam melakukan advokasi. Nah, itu hukumnya. Kalau kita berbicara data dan informasinya, itu Datin itu ada di bawahnya, turunannya itu ada PPID. Nah, kalau kita berbicara PPID, itu pejabat pengelola informasi dan dokumentasi, itu ada hal-hal teknis yang mesti dipahami bersama. Satu, pemahaman terhadap PPID itu apa, karena di lembaga itu keterbukaan informasi publik itu penting. Nah, yang ketiga itu humas. Kalau kita berbicara humas itu adalah bagaimana kita menyampaikan yang baik-baik, pencitraan terhadap lembaga kita. Nah, bagaimana kita menyusun narasi yang baik untuk menyampaikan kerja-kerja dari lembaga kita. Nah, selain itu juga ada pemeliharaan website. Nah, kalau website itu letaknya di bawah humas. Jadi website induk ini mesti mengcover apa saja yang ada di Bawaslu, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Nah, sekarang kan kebetulan bulan Ramadan ini, Bu. Iya. Ya kan? Ibu dalam bulan Ramadan ini juga melaksanakan tugas ke Kabupaten Pasaman. Nah,
sekarang pas di bulan Ramadan juga di masa non tahapan, Bu. Iya. Sebelum kita menghadapi pemilu serentak 2024 ini. Nah, dalam masa non tahapan ini apa-apa yang kerja dilakukan oleh Bawaslu, Bu? Khususnya di Kordevi, Bu lah. Iya, mungkin tadi lupa ya. Sekarang bulan suci Ramadan karena mungkin selama ini kita sudah pernah berinteraksi. Kemudian agar ibadah kita selama bulan suci ini berjalan dengan baik, saya atas nama pribadi dan kita semua mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa untuk sahabat Bawaslu yang ada di Kabupaten Pasaman. Mohon maaf lahir dan batin. Nah, kalau kita berbicara kerja, kita kembali ke laptop ya. Kalau kita berbicara kerja di bulan puasa, memang itu tidak mengalami kendala apa-apa. Karena apa? Karena sebelum Ramadan pun kita sudah melakukan hal-hal pekerjaan yang di luar non tahapan. Nah, kalau tahapan itu kan jelas, mulai dari data pemilih, pencalonan, kampanye segala macam ya. Tapi non tahapan itu khusus humas dan datin itu berjalan terus kerjanya di Bawaslu. Nah, berarti kerja Bawaslu biarpun tidak ada tahapan, Bawaslu tetap bekerja, iya, ya. Iya. Sesuai dengan yang dimanakan oleh undang-undang. Iya. Nah, Ibu sudah berapa periode di Bawaslu rasanya, Pak? Baru satu periode. Ibu ya. Oh iya. Berarti kan sebagai Ibu, sebagai seorang perempuan gitu, Bu kan? Saya ini tertarik ini nih seorang perempuannya, perempuan Bawaslu, perempuan dari Pasaman lagi, Bu. Iya. Gimana? Susah nggak, Bu, menjadi seorang penyelenggara pemilu khususnya di pengawas pemilu ini, Bu, sebagai seorang perempuan? Iya, ini apa juga ya, karena sebelum di Bawaslu Provinsi kan saya juga udah pernah di KPU Provinsi. Kalau di KPU Provinsi itu saya dulu satu-satunya perempuan di situ, dan antara berlima saya satu-satunya. Kemudian di Bawaslu Provinsi kita ada berdua perempuannya, jadi ada kawan diskusi kan. Nah, kalau ada kendala, mungkin di setiap kerjaan itu pasti ada kendala. Bagaimana cara kita menghadapinya itu yang perlu kita siasati. Nah, alhamdulillah ini sudah masuk tahun keempat ya, udah 4 tahun berjalan, itu lancar-lancar aja. Karena apa? Karena kita memang bekerja tegak lurus dengan aturan, tidak ada yang melenceng. Kalau kita bekerja sesuai aturan, apapun yang ada di sekitar kita itu insya Allah akan aman dan lancar. Menurut Ibu, sebagai seorang perempuan ada nggak yang harus dimiliki seorang perempuan Minang lagi kan sebagai budak kandung untuk menjadi seorang pengawas? Oh iya, kalau jadi perempuan itu bukan berarti kita tidak boleh ikut serta dalam penyelenggara ya. Karena apa? Karena gender itu sekarang kan pekerjaan dilakukan oleh laki-laki itu kan semua bisa dilakukan oleh perempuan. Ada satu iya. Tapi yang perlu yang perlu kita sebagai perempuan itu adalah yang pertama itu kualitas kita sebagai perempuan, kemudian bagaimana cara kita istilahnya menyampaikanlah apa yang ada dalam di diri kita itu, bagaimana meningkatkan kemampuan, bagaimana menambah pengetahuan. Nah, ini penting karena apa? Karena kalau kita berbicara penyelenggara, artinya apa? Artinya kita akan mengikuti setiap perkembangan peraturan yang ada di baik itu di KPU, Bawaslu ataupun DKPP, karena setiap periode itu ada perubahan-perubahan aturan. Nah, Bu, kita kan sebentar lagi 2024 nih, Bu, menghadapi pemilu dan pilkada serentak di tahun yang sama. Itu pemilu di 14 Februari 2024 dan pilkada 27 November 2024. Nah, ini kan menjadi tantangan nih bagi Bawaslu, Bu, karena kemungkinan pasti ada tahapan-tahapan yang beririsan. Nah, sejauh ini bagaimana persiapan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menghadapi pemilu dan pilkada serentak besok, Ibu? Nah, ini penting karena pertanyaannya memang bagus ya. Salah satu pertanyaan bagus ya, kenapa saya tulis sekarang? Karena apa? Karena di 14 Februari 2024 itu adalah pemilu. Sedangkan di 27 November 2024 itu ada pemilihan. Nah, kalau kita berbicara di tahun yang sama itu ada 2 pemungutan suara, artinya apa? Kalau pemilu itu kita tarik undur dari tahapan yang sudah dirancang oleh KPU, itu kita Juni sudah memulai tahapan ya. Karena bagaimanapun kalau PKPU tahapannya sudah keluar, artinya Perbawaslu pengawasan tahapan juga akan keluar. Nah, usaha kita di Bawaslu itu adalah bagaimana cara memperdalam
bagaimana cara mempertajam, bagaimana cara lebih menguasai aturan-aturan, lebih bisa memahami aturan, kemudian bagaimana cara menerapkannya. Karena apa? Harus ada kesiapan dari kita sebagai penyelenggara itu, baik itu dari komisioner maupun kesekretariatan. Karena apa? Karena Bawaslu itu bukan hanya sebagai pengawas, dia juga sebagai apa ya istilahnya semi peradilan lah, karena kita menyelesaikan sengketa. Kalau kita menyelesaikan sengketa artinya nanti ujung-ujungnya jika tidak tercapai mediasi kan adjudikasi. Ujung-ujung adjudikasi kan putusan. Nah, dalam membuat putusan itu semuanya mesti terangkai dengan kalimat dan bahasa hukum. Nah, ini yang selalu kami lakukan baik itu di provinsi maupun kabupaten kota untuk mengingatkan. Salah satunya itu kita monitoring supervisi bagaimana produk hukum yang dibuat oleh kabupaten kota, 19 kabupaten kota. Kemudian produk hukum itu kita cermati. Apa kalimat-kalimatnya yang perlu diperbaharui untuk akan datang, kemudian apakah aturan-aturan sudah menyesuaikan dengan aturan yang baru. Nah, itu yang selalu kita cermati terus agar kawan-kawan di kabupaten kota juga bisa mengikuti perkembangan terhadap aturan yang akan datang gitu. Nah, berarti sekarang tugas Ibu ke Bawaslu Kota Pasaman salah satu adalah persiapan menuju kesiapan dari Bawaslu Kabupaten Pasaman untuk jelang ada tahapan pemilu. Di Juni nanti kita kan sudah memulai, insya Allah. Semoga lancar-lancar ke depannya. Amin. Ya. Nah, Bu, tadi kan Ibu yang membidangi divisi hukum, humas, datin. Iya. Nah, di bawahnya juga ada tadi PPID. Iya. Nah, apa harapan Ibu untuk PPID Sumbar, khususnya untuk PPID Bawaslu Kota Pasaman? Kalau kita berbicara PPID ya, kalau kemarin itu kan ada beberapa yang informatif, ada yang menuju informatif. Nah, kalau kami di Bawaslu Provinsi itu menginginkan, sesungguhnya mengharapkan 19 kabupaten kota itu, di Bawaslu kabupaten kota itu semua informatif. Nah, harapan terkhusus untuk Bawaslu Kabupaten Pasaman karena apa? Karena ini perlu kiat. Perlu ada usaha untuk menjadi informatif. Jadi jangan menuju lagi tapi sudah menjadi informatif. Nah, semuanya mesti dilengkapi. Misalnya alur untuk mendapatkan informasi, kemudian apakah ada maklumat, apakah ada form-form yang mesti diisi. Nah, ini mesti tersedia di kantor. Kemudian kalau ini kan ada bisa melalui HP juga, Android bisa diunduh. Nah, itu juga harus di item-itemnya juga harus disiapkan di PPID PPID Kabupaten Pasaman. Kenapa? Saat orang meminta dokumen informasi itu tidak melalui kantor, hanya melalui Android, itu bisa dia melihat form apa yang akan diisinya. Bisa diunduh di sana. Iya, bisa diunduh di situ. Jadi semua tersedia. Jadi yang penting sekali kalau dokumen itu dikecualikan, jangan dimasukkan ke PPID. Cukup disampaikan misalnya kajian untuk penyelesaian sengketa atau apa, kajian itu kan tidak boleh. Nah, itu disampaikan itu kajian ini tidak boleh, form ini tidak boleh karena ada surat edarannya. Jadi disampaikan juga apa yang tidak boleh. Tidak boleh juga harus disampaikan di PPID. Iya, jadi orang tidak meminta lagi. Jelas gitu. Prosedurnya jelas, langkah-langkahnya jelas. Iya, prosedurnya, alurnya ini penting. Nah, jika tadi ada orang yang mau data itu secara hard copy, maka bisa langsung ke kantor. Kalau bisa dilihat di web Iya bisa, tapi tetap aja dia harus ngisi form. Harus ngisi form. Jadi kalau ngisi form, jadi ketahuan siapa yang minta dokumen, kemudian dokumen itu bisa diambil. Kalau tidak mengisi form, nanti dokumennya tidak bisa terbuka, nanti bermasalah lagi. Nah di kantor kalau dia datang ke kantor atau dilihat di Android juga bisa form keberatan misalnya. Dia minta dokumen. Ternyata sudah melewati batas dalam waktu kan, dalam ketentuan aturan Perbawaslu, Perki ya. Nah, itu bisa dia ajukan keberatan. Nah, itu juga ada form keberatan di situ. Berarti sekarang publik sudah mudah lah Bu ya mengakses informasi-informasi di Bawaslu. Betul, saya memang mengharapkan ke Bawaslu Pasaman itu nanti informatif untuk tahun depan. Karena apa? Kalau tahun ini kan sudah berusaha untuk penilaian tahun depan. Nah, itu alur-alur semuanya mesti sempurna lah. Walaupun tidak sempurna, sudah mendekati
kesempurnaan. Jadi kita memang mengharapkan informatif semua. Oke. Mungkin terima kasih Bu Oke. pencerahan-pencerahannya, wajangan-wajangan yang yang sampaikan Iya. kepada sahabat Bawaslu, khususnya sahabat Bawaslu di Kabupaten Pasaman. Iya. Kita berharap semoga kedepannya PPID Bawaslu Kabupaten Pasaman lebih informatif lah Informatif. Jangan menuju tapi informatif. Ya. Iya. Oke Bu, terima kasih Bu telah hadir Oke, di terima podcast kasih. Bawaslu Pasaman. Iya. Sekian dulu dari saya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel YouTube Bawaslu Kabupaten Pasaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.